Recording. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan hari ini kita ngonten masih di pengantar ilmu hukum, dan kita sudah sampai pada pembahasan yang strategis, yakni ngomongin tentang mazhab hukum. Mazhab, katanya mazhab itu isi apa? Artinya itu jalan ya. Ya, di kalangan studi fikih hukum Islam, kata mazhab ini sudah umum didengar, apalagi dikaitkan dengan imam-imam mazhab arba'ah, Hambali, Hanafi, Maliki, Syafi'i. Ya. Mereka ini adalah para tokoh-tokoh yang berusaha membuka jalan-jalan ajaran fikih ya, supaya ya tujuannya ingin dianggap benar, amal ibadahnya diterima. Kalau katanya fikih syariah juga berarti jalan, bertujuan agar iman Islamnya diterima oleh Tuhan. Ya. Cuman paradigma keagamaan ini suka tidak suka bersifat abstrak, tidak konkret, tidak bisa diukur. Apa benar setelah menunaikan seluruh rukun dan syarat sholat, misalnya sholatnya diterima? Apa parameternya? Parameter diterima atau tidak apa? Ya, apakah itu bisa diterima? Ya, belum tentu, ya kan? Tidak terukur, ya. Tapi berusaha melakukan standarisasi, meskipun kebenarannya masih abstrak. Ya, demikian juga di kalangan para fuqaha di dunia hukum positif, di dunia hukum, ilmu hukum pada ya secara saintifik. Ya, tapi istilahnya bukan fuqaha ya, tapi ya para tokoh aliran hukum. Tokoh-tokoh aliran hukum. Mereka berusaha mencari jalan, mencari genre-genre pemikiran. Tujuannya apa? Untuk mencapai tujuan-tujuan hukum yang dicita-citakan. Secara peradaban, terus terang terjadi banyak pergolakan di kalangan masyarakat dan juga di kalangan ilmuwannya. Terjadi pro dan kontra, itu adalah hal yang biasa. Bahkan pro kontra secara ide pemikiran ini juga memakan korban jiwa, korban tenaga, korban air mata, ya terjadi dalam pergolakan dan pertentangan para mazhab hukum ini. Kita mengenal dalam radar pengetahuan saya mengenal ada 6 mazhab terkait dengan aliran-aliran pemikiran hukum ini.
Banyak aliran-aliran yang saling menguasai dan mengalahkan satu sama lain. Nah, inilah sisi pro kontranya di situ. Bahkan saling benci membenci satu sama lain. Secara di awal peradaban kita mengenal bahwa manusia banyak tergantung dengan keyakinan akan Tuhan. Ya. Dan ini dipotret termasuk kategori aliran hukum alam. Naturalis. Istilah sosial sainsnya naturalis. Para naturalis ini memegang ajaran bahwa hukum itu adalah firman Tuhan. Apa kata Tuhan, itulah hukum. Itu awalnya. Dan aliran hukum alam juga nanti mensplit alirannya. Ada yang condong pada pemikiran hukum itu adalah perintah Tuhan awalnya. Meskipun ada juga yang memisahkan diri, lebih condong pada alam fitrah manusia sebagai makhluk yang berpikir, hayawanun natik, makhluk yang berpikir. Inilah awalan dari aliran hukum alam, para naturalis. Yang paling awal pendiri mazhab sejarah ini lebih cenderung bahwa apa yang menjadi perintah Tuhan adalah hukum. Dan ternyata dalam peradaban zaman, dan ini menguasai peradaban Eropa pada masa waktu itu. Peradaban Eropa dikuasai oleh ajaran-ajaran gereja. Atas nama Tuhan, semuanya harus tunduk patuh pada Tuhan, termasuk raja-rajanya, apalagi rakyatnya. Harus tunduk patuh pada ajaran gereja. Sayangnya, ketika gereja memerintah Eropa, yang terjadi adalah zaman kegelapan, darkness. Dalam peradaban Eropa, mereka mengenal dirinya berada dalam peradaban darkness ketika dikuasai oleh ajaran agama. Kenapa bisa darkness? Atas nama agama, nyawa orang itu mudah sekali dihilangkan. Kalau di lingkup kita, gampang sekali dengan atas nama kafir, bid'ah, wafat, halal darahmu. Wah, kayak gitu. Atas nama itu berhak nyawa harta itu menjadi tidak berguna. Kemanusiaan menjadi hilang. Salah satu bukti konkretnya, dan ini di kalangan para ilmuwan menjadi pembangkit semangat mereka untuk membasmi agama bahkan. Salah seorang ilmuwan namanya Galileo Galilei, seorang astronom. Dari hasil penelitiannya secara empirik, dia menemukan fakta bahwa seluruh alam semesta bergerak mengitari matahari, heliosentris. Nah, ajarannya Galileo Galilei ini ternyata bertentangan dengan ajaran gereja yang menyatakan bahwa yang menjadi pusat tata surya adalah bumi. Oh, kafir, khurafat itu. Hal darahnya. Akhirnya Galileo Galilei ini dihukum bakar hidup-hidup. Hingga akhirnya Eropa mengalami masa Renaissance.
masa pencerahan. Di dalam dunia kegelapan tadi, ketika masih di bawah pengaruh gereja, para ilmuwan Eropa pada hijrah, termasuk pemikiran-pemikiran filsafat Yunani dikembangkan hijrah ke dunia timur. Waktu itu ada dalam pengaruh kekhalifahan Abbasiyah di Baghdad. Sehingga ilmu pengetahuan malah banyak berkembang dari sana. Peradaban Islam mengalami pencerahan yang luar biasa, sedangkan peradaban Eropa mengalami kesuraman. Ini karena apa? Mengapa mereka suram? Mereka mengkambing hitamkan agama sebagai penyebab kemunduran peradaban mereka. Nah, sedangkan dunia Islam, mereka pada waktu itu tidak mempermasalahkan agama. Ilmu pengetahuan dikembangkan, bahkan disebarluaskan. Banyak-banyak diskusi ilmiah diadakan. Sampai akhirnya dunia peradaban Islam sendiri malah mencopas peradaban di Eropa. Dengan di mana ilmu pengetahuan malah ditinggalkan, sedangkan ajaran agama yang menjadi ajaran tradisi ini malah dipatenkan keberadaannya, menjadi seolah-olah ajaran agama ini adalah ajaran yang transendental dari Tuhan. Yang kebenarannya apa kalau sudah pakai embel-embel Tuhan? Kebenarannya absolullah. Pakai belok belah. Absolullah. Gitu. Malah dunia peradaban Islam mencopas peradaban Eropa pada zaman kegelapan. Dunia ilmu pengetahuan ditinggalkan dan mematenkan tradisi-tradisi masa lalu untuk tetap dikembangkan di dunia yang semakin banyak berubah seharusnya. Yaitu dunia Eropa mengalami perubahan. Sudah mulai menggunakan akal pikirnya untuk menjelajah dan mengeksplorasi. Katanya manusia itu khalifatullah fil ardh. Ya, meskipun mereka tidak mengenal konsep itu, tapi berusaha bagaimana kehendak manusia ini berkuasa tanpa ada embel-embel Tuhan lagi. Bahkan sehingga dengan atas dasar pemikiran itu mereka mulai mengembangkan budaya sekuler. Yang kita kenal sekarang sebagai sekuler. Padahal aslinya school apa? Tempat sekolah di mana budaya-budaya ilmiah ini dibiasakan. Tetapi agama kadang dengan dogma-dogmanya melarang itu semua. Lah ini yang jadi masalah itu. Atas nama agama, saya nggak tahu apakah agama melarang, tapi yang jelas atas nama agama melarang pengetahuan berkembang. Itulah yang menjadi penyebab kemunduran peradaban. Demikian juga yang terjadi di Eropa. Makanya mereka akhirnya mengembangkan tradisi sekularisme. Yang penting ilmiah. Agama itu di ranah privat, bukan di ranah publik. Nah, demikian juga dalam hukum. Kalau tadinya hukum itu adalah perintah Tuhan, masa bodoh perintah Tuhan. Bahkan moralitas ini dikesampingkan terlebih dahulu. Mulai dikenal
ajaran-ajaran yang lebih empirik. Beda dengan kalau ketuhanan itu sifatnya abstrak. Kemudian setelah masa Renaisan, di era pencerahan, mulai dikembangkan kebenaran-kebenaran yang sifatnya empirik. Salah satu tokohnya nanti adalah Immanuel Kant. Nanti kita bahas. Yuk kita bahas satu persatu dari hukum alam terlebih dahulu. Ini hukum alam, pengaruh agama sangat besar. Dibagi jadi dua, suprarasional dan rasional. Yang suprarasional, yang ini hukum alam yang awal ya, lebih mengarah ke suprarasional. Dengan tokoh utamanya adalah Thomas Aquinas. Karena ajarannya Thomas Aquinas ini, ia digelari sebagai santa. Santa itu dalam tradisi Katolik termasuk orang suci. Dengan penggambaran utama, kalau kita lihat penggambaran utama orang suci itu digambarkan ada bundar-bundar di kepala. Itu tanda bahwa orang yang digambarkan adalah orang suci. Ya, ini kental sekali dengan ajaran Kristiani dan mengemukakan teorinya terkait dengan ajaran Tuhan yang penting hingga diterima oleh manusia untuk diterapkan dalam kehidupan manusia sehari-hari. Ya, kemudian mulai. Tadinya hukum itu adalah kata Tuhan, perintah Tuhan, firman Tuhan. Sekarang mulai beralih di eranya Pierre Dubois. Yang menjadi hukum itu adalah titah raja. Dengan gerakan mulai menyingkirkan pengaruh gereja dalam dunia kerajaan. Yang menjadi wakil Tuhan, yang menjadi wakil Tuhan dalam berkuasa ini adalah raja, bukan pendeta. Ini argumentasinya gitu. Kemudian ada juga Hugo de Groot. Mulai mengglorifikasi akal manusia dan mulai meninggalkan aspek keterlibatan Tuhan termasuk dalam hukum. Semuanya diserahkan pada manusia. Agama jangan cawe-cawe, masih budaya sekuler. Nah, kemudian muncul pemikiran yang merombak tradisi hukum alam tadi. Hukum berdasarkan Tuhan, hukum berdasarkan perintah raja. Ya, lewat pemikiran kritisisme Immanuel Kant yang lebih mengedepankan kebenaran empirik. Kebenaran empirik itu kebenaran berdasarkan pengalaman. Bukan kebenaran berdasarkan jarine tapi tidak pernah dibuktikan. Kebenaran empirik itu berdasarkan pengalaman. Pengalaman apa? Pengalaman indrawi manusia.
Ini yang menjadi tolok ukur kebenaran menurut Immanuel Kant. Ya, seperti halnya Anda semua pernah nonton videonya YouTuber namanya Guru Gembul? Pernah? Guru Gembul? Enggak pernah? Oh, TikToker berarti. Ya, kalau kenal, kalau tahu, setidaknya pernah nonton, pemikirannya itu lebih dominan pemikiran memakai pemikiran empirismenya Immanuel Kant. Kebenaran ilmiahnya memakai tata cara metodologi empiris. Nah ini. Nah, sebenarnya Immanuel Kant itu bukan sarjana hukum, melainkan filosof, ahli filsafat. Tapi dari pemikirannya Immanuel Kant ini mulai diserap, diadopsi oleh para sarjana hukum untuk mengemukakan pemikiran-pemikiran hukum yang terinspirasi pemikiran Immanuel Kant. Yakni diantaranya dari ajarannya Immanuel Kant nanti muncul madhab namanya madhab hukum positif atau positivisme hukum. Lahir ajaran atau madhab hukum positif atau positivisme hukum. Hukum harus berdasarkan kekuatan yang empirik, berdasarkan pengalaman. Apa yang menjadi tolok ukur berlakunya hukum? Menjadi tolok ukur berlakunya hukum apa? Nah, ilmuwan yang terinspirasi pemikirannya Immanuel Kant ini adalah John Austin dan John Austin sama ini loh. Nah, Hans Kelsen. John Austin sama Hans Kelsen. Ya, karena dunia peradaban tradisi hukumnya berbeda di Eropa pada waktu itu, ada dua tradisi mainstream yang beredar secara geografis. Pertama ada tradisi hukum yang ada di Eropa kontinental, di Eropa benua, sama di Eropa kepulauan, yakni Britania Raya. Itu peradaban hukum, tradisi peradaban hukum mereka berbeda. Di peradaban hukum Eropa dikembangkan tradisi hukum namanya civil law atau hukum sipil. Hukum berdasarkan regulasi atau peraturan perundang-undangan. Termasuk kita mengapa di Indonesia menganut lebih dominan pengaruh hukum dalam bentuk undang-undang, karena Indonesia adalah bekas jajahan Belanda. Dan Belanda secara geografis termasuk kategori Eropa kontinental atau Eropa daratan. Nah, hal ini berbeda di dunia Eropa kepulauan atau Inggris Raya, Britania Raya. Mereka mengembangkan tradisi common law yang bersumber dari hukum adat, dan kemudian dari hukum adat ini dipositifkan. Dari hukum adat ini dipositifkan menjadi sebuah aturan pedoman dalam bentuk jurisprudensi atau keputusan hakim. Nah, pemikiran dari Immanuel Kant ini
mengilhami pemikiran dua ini. Di analytical jurisprudence mempengaruhi peradaban dunia hukum di Britania Raya. Yang tradisi hukum, yang bentuk hukumnya adalah, bentuk hukum utamanya adalah apa? Bentuk hukum utamanya di Britania Raya dengan common law. Bentuk hukum utamanya apa? Sumbernya hukum adat. Bentuk hukum positifnya berupa jurisprudensi alias putusan hakim. Ya. Pendapat John Austin, oleh karena itu hukumnya, namanya hukum itu adalah buatan dari penguasa, dari pihak-pihak yang lebih superior. Yang berhak memerintah itu adalah orang yang superior terhadap siapa? Orang yang inferior, orang bawahan. Orang atasan itu superior, berhak memerintah, berhak berkuasa, dan berhak apa? Membuat hukum. Karena kedudukannya ini, karena kekuasaan ini, maka pihak yang punya kewenangan untuk membuat hukum adalah pihak yang punya kewenangan membuat hukum adalah pihak yang berkuasa. Pihak otoritas yang punya kewenangan. Ini. Hingga akhirnya John Austin ini mengelompokkan macam-macam hukum dan mulai menilai mana yang benar-benar hukum dan mana yang bukan. Sampai dibuat skema seperti ini. Mulai mengelompokkan mana-mana yang dianggap hukum dan menilai mana yang sebenarnya hukum dan mana yang bukan. Dan ia menilai bahwa ternyata hukum itu apa sih? Ada dua yang pertama. Hukum dari Tuhan dan hukum buatan manusia. Dan hasil penilaian dari John Austin ini. Hukum buatan Tuhan itu tidak berlaku, itu bukan hukum. Itu isinya perintah larangan yang berisi apa? Berisi ajaran-ajaran moral. Dan moral harus dipisahkan dari hukum. Moral dan agama harus dipisahkan dari hukum. Hingga yang berlaku adalah hukum, aturan yang dibuat oleh manusia saja. Itu dulu. Manusia saja. Terus manusia yang bagaimana? Yang punya kewenangan membuat hukum, yakni manusia yang punya kuasa alias penguasa. Sedangkan orang yang tidak punya kuasa tidak berhak membuat hukum. Ini juga dianggap bukan hukum. Ini bukan, yakni hukum yang dibuat di luar penguasa, yang bukan dibuat, yang tidak dibuat oleh penguasa. Mudahnya, dengan analogi, ngapain sih lo perintah-perintah? Emang lo siapa? Nah. Hukum harus dibuat oleh penguasa, orang yang berwenang. Atau boleh dibuat secara individu. Tapi individu itu dalam rangka melakukan ikatan kerjasama, melakukan perjanjian, kontrak. Nah, ketika individu membuat kontrak, ini dia membuat hukum yang mengikatkan dirinya dengan pihak yang lain. Nah ini. Kalau hukum buatan penguasa ini adalah hukum yang sifatnya hukum publik. Apa? Hukum publik.
hukum yang dibuat oleh penguasa untuk kepentingan bersama. Sedangkan hukum yang dibuat secara individu lewat perjanjian ini hukum privat. Nah ini penggolongan John Austin atas macam-macam hukum dan sekaligus menilai mana yang hukum sebenarnya. Mulai melepaskan diri dari pengaruh ajaran agama. Ajaran ketuhanan dipisahkan. Dan ini diikuti oleh pengikut Immanuel Kant yang lain yang ada di Eropa daratan. Namanya Hans Kelsen. Itu orang Prusia. Prusia itu sebuah bangsa, tapi sekarang ini negara Prusia sudah tidak ada lagi. Secara geografis masuk wilayah Jerman. Hans Kelsen, sebelum nanti Hans Kelsen pindah hijrah ke Amerika. Tapi ajaran hukumnya dipenuhi oleh tradisi-tradisi Eropa kontinental, di mana bentuk hukum utamanya adalah undang-undang. Sampai dia membuat hierarki peraturan perundang-undangan. Pernah dengar Grundnorm? Hukum harus dijiwai oleh Grundnorm. Grundnorm inilah yang diletakkan dalam piramida teratas dan melandasi lahirnya norma-norma di bawahnya. Norma itu aturan-aturan. Ada aturan yang menjadi jenderal aturannya. Ya, jenderal aturannya itu disebut sebagai Grundnorm. Itu teori tentang Stephen Bow, teorinya Hans Kelsen. Nah, teori utama sebelum Stephen Bow teori, yakni teori hukum murninya. Teori hukum murni. Pure law. Teorinya apa? Hukum harus dibersihkan dari anasir-anasir selain hukum. Jadi tetap hingga kita mengetahui hukumnya itu murni saja. Tidak boleh ada campuran ajaran agama. Tahu, hukum murni saja. Hukum yang murni ya, yang dibuat oleh penguasa. Hampir sama dengan pendapatnya John Austin. Nah ini. Itu pendapatnya aliran positivistik yang aliran positivistik ini menggusur aliran positivistik ini menggusur dan mendobrak, mengambil alih kekuasaan hukum gerejawi. Hukum agama digantikan hukum positif. Dan hukum positif ini hingga sekarang tetap dominan dipakai dan dipatuhi oleh masyarakat. Sampai sekarang peradaban hukum positif ini masih dikembangkan dan diakui keberadaannya, termasuk hingga sekarang ini masih tetap memakai sistem hukum positif. Tadinya mendobrak kekuasaan gereja. Sampai sekarang masih tetap berlaku hukum positif. Berarti ajaran-ajarannya John Austin sama Hans Kelsen sampai sekarang masih relevan. Nah, kemudian ada ajaran madhab utilitarianisme, aliran manfaat. Nah, untuk aliran ini, khusus untuk aliran ini, semuanya pro, tidak ada yang kontra. Hampir semuanya pro. Kalau ada yang kontra, sifatnya memperbaiki dan menyempurnakan. Gitu.
Karena apa? Semua orang pengen mengambil manfaat. Kalaupun ada pro kontranya terkait dengan penyempurnaan bagaimana manfaat ini diperoleh. Makanya paham utilitarianisme ini minim pembencinya, ya, sangat sedikit sekali pembencinya. Semuanya pada mendukung semua dan mengadopsi mazhab ini semua. Ini gampangannya, ini mazhab yang tidak ikut gontok-gontokan ideologi hukum. Ini yang tidak ikut gontok-gontokan, tapi diadopsi. Ini disukai oleh semua orang, disukai oleh semua kalangan. Aliran utilitarianisme. Yang tokohnya adalah Jeremy Bentham dan John Austin. John Stuart Mill, John Stuart Mill, keponakannya. John Stuart Mill. Iya, ini omnya, pamannya. Jeremy Bentham. Disempurnakan oleh keponakannya, John Stuart Mill. Tapi ini semua di Inggris, dunia peradaban common law, Anglo-Saxon yang common law. Bentuk hukum utamanya adalah jurisprudensi. Hingga kemudian di kalangan tradisi Eropa diwakili oleh ini, Rudolf Jering, orang Jerman. Utilitarianisme. Hingga saya mulai menyusun macam-macam perbedaan yang sifatnya menyempurnakan ini dari masing-masing tokoh, baik Jeremy Bentham, Mill, hingga Jering. Pokoknya hukum, termasuk hukum, ini sebetulnya baik Bentham maupun Mill ini seorang ahli filosof, termasuk filosof juga ya, bukan ahli hukum. Tetapi karena studinya itu bermanfaat dalam dunia hukum, ini juga diadopsi. Bagaimana hukum diarahkan untuk menuju pada kesejahteraan, kemakmuran. Dan ini menjadi pertimbangan-pertimbangan dalam membuat kebijakan. Sampai sekarang masih tetap dipakai. Meskipun minim pro kontra. Ya kebanyakan pro semua. Yang kontra hampir tidak ada. Kalau ada, sifatnya menyempurnakan saja. Kemudian madhab sejarah. Nah, kalau madhab sejarah ini bisa digambarkan ini madhab-madhab yang sifatnya pemberontak. Nah, yang berkuasa ini madhab positifis, madhab hukum positif. Sedangkan madhab-madhab lainnya, baik madhab sejarah, kemudian madhab sociological jurisprudence, hingga madhab yang ketiga adalah madhab hukum, realisme hukum. Nah ini tiga-tiganya adalah madhab-madhab yang sifatnya ya kalau saya untuk mempermudah pemahaman sebut saja adalah madhab-madhab pemberontak terhadap madhab yang dominan. Atau bisa juga disebut sebagai tiga madhab terakhir ini adalah madhab-madhab alternatif sebagai respon atas positivisme hukum. Positivisme hukum yang dikemukakan oleh pengusung madhab hukum positif. Hukum itu apa? Hukum buatan penguasa. Oh, dalam konteks Indonesia, hukum itu apa sih? Hukum yang dibuat oleh legislatif berupa undang-undang. Gitu. Nah, madhab sejarah. Nah, ini penting juga. Menurut sejarahnya juga bernama madhab sejarah ya. Secara historis
Madhab ini muncul karena pada waktu itu bangsa Jerman dijajah oleh bangsa Perancis. Nah, pada zaman itu bangsa Perancis paling maju sendiri dan berkuasa hingga menjajah bangsa-bangsa di sekitarnya, termasuk Jerman dijajah oleh Perancis. Karena Jerman dijajah oleh Perancis, maka hukum yang berlaku adalah hukum buatan siapa? Hukum buatan penguasanya Perancis. Nah, dari sini karena hukumnya buatan Perancis, bangsa Jerman merasa ada kegajian, ada ketidakcocokan. Sebenarnya hukum Jerman seharusnya berbeda dengan hukum buatan Perancis. Karena setiap bangsa idealnya menurut tokohnya Carl von Savigny ini seharusnya mempunyai hukum sendiri yang berdasarkan volgesnya atau jiwa kebangsaan mereka sendiri-sendiri. Orang Jerman tidak cocok pakai hukumnya Perancis karena bangsanya kedua bangsa ini berbeda. Oleh karena itu hukum itu tidak bisa dilakukan copas, tahu copas? Copas, tapi harus digali berdasarkan kepribadian bangsa ini. Nah, istilah kepribadian bangsa ini dikenal dengan istilah Volksgeist oleh Carl von Savigny. Atas dasar pemikiran inilah saya menduga Adolf Hitler, pernah dengar Adolf Hitler? Adolf Hitler mengembangkan ideologi fasis yang Nazi yang menjunjung tinggi nasionalisme kejermanan, di mana bangsa Arya lebih mulia daripada bangsa-bangsa lain di dunia. Tidak layak bangsa Jerman itu dijajah, patutnya malah menjajah. Wah, ini sudah fasisnya sudah kelewatan. Ya bagus untuk level secara nasional menumbuhkan semangat nasionalisme. That's good. Tapi kalau sudah mulai gue lo bangsa superior, lo inferior, gantian. Kalau kemarin kamu menjajah saya, sekarang gue jajah. Hingga akhirnya Adolf Hitler menduduki wilayah Prancis. Foto-foto bareng di Menara Eiffel. Ya ini loh, Prancis sudah gue taklukin. Ngece orang Prancis. Tadinya kamu yang menjajah, sekarang gue yang jajah. Nah ini saya menduga diilhami oleh pengaruh Volksgeistnya Carl von Savigny. Tetapi pemikirannya sudah kebablasan. Ya, tapi madhab ini penting. Gunanya apa? Gunanya agar kita menggali nilai-nilai kepribadian bangsa. Juga sekaligus menumbuhkan semangat nasionalisme. Itu loh gunanya. Kita tidak kalau tanpa madhab sejarah ini, saya yakin kita hanya mengikuti arus peradaban global saja, tapi kita kehilangan jati diri kita sebagai bangsa Indonesia. Nah, pentingnya pemikiran Carl von Savigny itu seperti ini. Dengan Volksgeist kita terjemahkan nasionalisme kita, merah putih kita. Ini termasuk bagian dari pemberontakan atas madhab hukum positif. Tadinya hukum positifnya buatan Prancis, berlawan di Jerman. Wah, cocok ini. Karena beliau berpikiran bahwasanya hukum itu seperti halnya bahasa. Bahasa seluruh masyarakat dunia ini sama atau berbeda? Nah, demikian juga dengan hukumnya. Ini argumentasi Carl von Savigny. Berbeda sesuai dengan kepribadian bangsa.
Nggak boleh disama-samakan. Kalau disamakan berarti ya. Juga muncul ini mukhta. Nah, kemudian muncul juga ajaran yang berusaha mengkombinasikan antara hukum positif dengan mazhab sejarah tadi. Namanya sociological jurisprudence. Di mana sosiologi berarti hukum yang lebih mengedepankan karakter ke masyarakat. Hukum itu harus membumi masyarakat. Masyarakat itu membumi, beda dengan negara. Oh, negara itu konsep kekuasaan yang bisa menindas dan memaksa, yang sifatnya memaksa. Kalau masyarakat, kepatuhan masyarakat itu terjadi secara alami, secara organik tanpa adanya pemaksaan. Nah, hidup bermasyarakat dengan hidup bernegara ternyata punya mekanismenya sendiri-sendiri. Karena beda antara law in book sama law in action. Law in book itu berupa peraturan perundang-undangan sama law in action. Hukum yang hidup dalam realitas masyarakat. Ini berbeda. Nah, karena perbedaan itu idealnya bagaimana? Idealnya ya dikombinasikan atau disinergikan. Bagaimanapun juga keberadaan negara itu tetap diperlukan. Tapi kehidupan masyarakat punya mekanisme sendiri. Sehingga nilai-nilai yang ada di masyarakat seharusnya ini diadopsi dong, diakomodasi dong dalam kehidupan bernegara, termasuk hukum-hukumnya. Makanya kalau hukum buatan penguasa ini, kalau ancamannya apa? Kalau hukum buatan penguasa tidak sesuai dengan kepribadian rakyat yang dipimpinnya, akan muncul apa? Akan muncul ketidakpatuhan, pengabaian, atau bahkan pemberontakan. Ini hukum apa? Kalau tidak sesuai dengan kehidupan masyarakat, tidak sesuai dengan kepribadian masyarakat, ya udah diabaikan. Ngapain harus diberlakukan? Ya. Tapi penguasa sendiri juga punya kepentingan terhadap rakyatnya. Ya, dibedakan antara hukum positif atau hukum buatan negara dengan living law. Hukum berupa regulasi dengan living law, alias diwakili dalam konsepsinya Eugene Ehrlich, namanya Eugene Ehrlich. Tahu Eugene ya? Tahu Eugene? Eugene itu nama aslinya Mr. Krabs. Tulisannya ini Eugene, bacanya Eugene. Eugene Ehrlich membedakan antara hukum positif buatan penguasa, regulasi undang-undang dengan living law. Hukum yang hidup dan dikembangkan bersama masyarakat. Apa itu? Hukum adat. Berarti hukum undang-undang, hukum buatan penguasa dengan hukum adat. Ini enggak mes. Kenapa enggak mes? Kalau hukum adat tidak diakomodir ke dalam hukum nasional. Kalau hukumnya tidak sesuai dengan kepribadian bangsa, biar sesuai, biar kepatuhannya tinggi,
seharusnya disesuaikan, diadopsi menjadi hukum nasional. Living law sama regulasi harus sinergis. Itu idealnya. Kalau tidak sinergis, bisa muncul pemberontakan atau ketidakpatuhan. Nah, tokoh lainnya namanya Roscoe Pound. Roscoe Pound dengan teori, salah satu teori yang sekarang tetap masih banyak dipakai, yakni law as a tool of social engineering. Hukum itu adalah alat untuk melakukan rekayasa sosial. Awas, law as a tool of social engineering, hukum itu adalah alat untuk melakukan rekayasa sosial. Di sini tetap penguasa ini punya posisi yang strategis. Dan bagaimana hukum buatan penguasa ini bisa diterima oleh masyarakat? Biar bisa diterima oleh masyarakat, bagaimana? Ya sudah, buat hukum boleh berbeda dengan masyarakat, tetapi orientasinya adalah bagaimana agar hukum buatan penguasa ini bisa diterima dan dipatuhi oleh masyarakat. Itu intinya. Dalam madhab ini mulai ada sinergi hukum positif dengan aliran madhab sejarah. Dengan melihat masyarakat ini sebagai perwakilan bangsa. Bangsa itu adalah mesti kumpulan secara politik, secara sosial namanya masyarakat. Terus yang terakhir, aliran realisme hukum, madhab hukum realis. Madhab hukum berdasarkan kenyataan. Ini nggak ngomong hukum berdasarkan undang-undang, tidak lagi ngomong law in book, tidak ngomong hukum dalam bentuk regulasi saja. Tetapi kenyataan bagaimana hukum itu nyata-nyata berjalan dalam masyarakat. Hukum dibuat oleh pemegang kekuasaan, oleh lawmaker-nya. Kalau di Indonesia ini yang menjadi lembaga legislatifnya. Nah, itulah hukum. Hukum yang dibuat oleh lembaga yang punya kewenangan. Kalau civil law dibuat oleh legislatif. Kalau common law dibuat oleh hakim. Sama-sama penguasa ini. Contoh penguasanya itu apa? Legislatif, eksekutif, atau yudisial. Kalau common law lebih mengedepankan kalau civil law lebih mengedepankan legislatif sebagai pembuat regulasi. Lah, hukum yang dibuat ini bisa berubah, tidak mesti sama. Ya, seharusnya sih konsisten antara putusan hakim dulu hingga sekarang, punya konsistensi, punya keseragaman cara berpikir dan berpendapat. Demikian juga antara regulasi punya kesamaan alur berpikir. Tetapi dalam pembuatan hukumnya ada hal-hal yang mempengaruhi pembuatnya, sehingga konsep-konsepnya juga mengalami perubahan. Nah, hukum yang berubah disesuaikan dengan konteks berlakunya inilah yang menjadi inti dari ajaran realisme hukum. Ini keenam madhab hukum.
yang merupakan bisa juga disebut sebagai aliran-aliran dalam hukum. Tujuannya ya mencapai tujuan-tujuan hukum sih, mencapai tujuan-tujuan hukum seperti keadilan, kemanfaatan, ketertiban. Tapi ternyata dalam kenyataan historisnya masing-masing mazhab ini saling bertempur dan mengalahkan satu sama lain. Muncul perlawanan. Ada yang berhasil, ada yang tidak. Ada yang dulu gagal, mulai muncul benih-benihnya kembali untuk memberontak lagi dan gagal lagi. Ya, bisa. Salah satunya adalah Hizbut Tahrir. Pernah dengar? Itu mengusung konsep apa? Mengusung konsep apa HTI itu? Mengusung konsep khilafah, kepemimpinan khilafah. Ya. Selain khilafah, ingin memberlakukan syariat Islam. Nah, itu sama saja mengadopsi pemikiran hukum alam di awal-awal yang secara peradaban ternyata membuat manusia ada dalam zaman kegelapan. Itu. Dan bagaimana sekarang keberadaannya, konsep itu bagaimana? Konsep kekhalifahan masih tetap digaungkan. Oh, ternyata pemimpin HTI-nya sudah bertobat, bahkan pemikirannya sudah tidak lagi mengusung khilafah. Siapa? Sekarang menjadi YouTuber terkenal juga, namanya Felix Chu. Kenapa? Karena dia benar-benar belajar agama. Kalau belajar agama, kalau masih mandek, saya yakin Felix itu tetap mengusung konsep khilafah. Tapi karena belajarnya terus-menerus, tidak berhenti, sudah mulai berubah cara berpikirnya. Dan menerima keberadaan konsep dalam percaturan dunia ini sebagai sebuah kenyataan yang harus diterima. Begitu, sampai di sini ada pertanyaan? Oke, saya tutup. Durasinya hampir 1 jam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.